Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan Ustazah Mentari di pelajaran Sakofa Islam. Hari ini tanggal 12 November 2021. Nah, anak-anak yang solih dan solihat, tema kita adalah masih ingat? Aku senang hidup bersih. Apa? Aku senang hidup bersih. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, bahwa kita itu adalah seorang muslim, orang yang beragama Islam. Kalau Ahwat apa? Muslimah, pinter, atau orang yang beragama Islam, seorang muslim dan muslimah. Nah, kita harus berupaya untuk hidup bersih. Kenapa ya kita harus hidup bersih? Ingat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Karena kebersihan itu bagian dari iman, berarti kalau dia adalah seorang muslim yang taat kepada Allah, maka dia harus muslim yang bersih. Kenapa kita harus menjadi seorang muslim yang bersih? Karena kita harus senantiasa beribadah kepada Allah. Ingat ya, di albiahku bersih diri dan lingkunganku. Setelah itu apa? Ibadah sepanjang hayatku. Kebersihan itu sebagian dari iman, dan seorang muslim itu harus beribadah kepada Allah. Nah, contohnya apa? Sholat. Sholat itu bagian dari ibadah kepada Allah. Nah, ketika kita itu ingin beribadah, ingin sholat, maka semua harus bersih, anak soli dan solihah. Diri kita bersih, karena itu kita diperintahkan untuk berwudu. Ingat gak ya urutan wudunya? Tepuk rukun wudu, baca bismillah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Pinter, hebat. Nah, jadi kita harus membersihkan diri kita sebelum melaksanakan ibadah sholat. Dengan cara apa? Berwudu. Pinter. Setelah itu, setelah kita membersihkan diri, ketika hendak sholat, kita harus memperhatikan pakaian kita. Apakah pakaian kita itu bersih? Nah, kalau kita hendak sholat, pakaiannya harus bersih loh anak soli dan solihah. Tidak boleh ada kotorannya, tidak boleh ada najisnya. Setelah itu, yang perlu kita perhatikan adalah tempat kita melaksanakan sholat. Kalau Ahwat, tempat sholatnya di rumah, maka tempat sholatnya harus bersih. Tidak ada kotoran, tidak ada kotoran cicak, tidak ada kotoran tikus. Nah, semua harus bersih. Juga tidak ada kotoran-kotoran sisa-sisa makanan, atau banyak pasirnya. Semua harus bersih. Nah, jadi kalau kita itu seorang muslim yang taat kepada Allah, maka kita harus memperhatikan kebersihan kita. Karena kebersihan tadi apa hadisnya? At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dan saat beribadah sholat, kita semua harus bersih. Bersih diri dengan berwudu. Perhatikan pakaian sholatmu, apakah bersih semuanya? Jangan lupa bersihkan lingkungan tempatnya. Tempat sholat, tempat beribadah, itu harus bersih. Aku seorang muslim suka bersih. Aku seorang muslim hidup bersih.
Karena kita muslim itu harus bersih. Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Wah, hebat, mantap, luar biasa. Nah, apakah antum kalau sholat sudah memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan? Kalau sudah, hebat, Masya Allah. Jangan lupa sholatnya harus 5 waktu. Dan dalam 5 waktu sholat kita harus memperhatikan kebersihan. Oke? Nah, hebat. Sekarang jawab pertanyaan Ustazah ya. Coba lafazkan kembali hadis tentang kebersihan. Yang kedua, apa yang harus kita perhatikan sebelum kita melaksanakan sholat? Maksudnya apa saja yang harus bersih ya? Harus dilihat. Oke, apa yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat? Perhatikan dulu kebersihan diri kita dengan apa. Nah, lalu perhatikan kebersihan apa lagi. Setelah itu yang harus diintip apa ya, agar selalu bersih dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Nah, sekarang Ustazah minta tolong hafalkan hadis tentang sholat. Oke? Bentar ya. Oke, jangan lupa hadis sholat sudah pernah kita baca ya. Apa itu? Siapa masih ingat hadis sholat? Nah, apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Apa? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Hadis riwayat Abu Nuaim dari kitab As-Shalah. Oke ya. Sampai situ dulu video Ustazah. Oke. Sampai jumpa hari Senin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.